warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Raya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Welcome back to my channel. Jadi udah lama ya saya nggak bikin video. Hari ini saya akan mereview ataupun sharing ya cerita tentang penggunaan oli samping. Nah, oli samping yang saya gunakan itu ada 3 jenis. Nih, jenisnya ada di sini. Ini adalah 3 macam oli samping yang sedang saya gunakan, pernah saya gunakan, dan sering saya gunakan. Gak lama-lama ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Tetap stay tune di channel ini, jangan kemana-mana. Oke, Baraya, kita langsung bercerita ya, ataupun review lah ya, bercerita tentang oli samping yang sering saya gunakan, yaitu adalah Epalup ya, Epalup 2 tak. Nah, ini oli samping yang sering saya gunakan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mendekati akhir bulan ataupun lagi kere, Epalup ini cukuplah jadi solusi yang baik untuk Vespa kita gitu kan. Nah, harga Epalup ini kalau nggak salah di pasaran itu ada 2 warna ya, kalau nggak salah tuh warna hijau dan warna biru untuk botolnya sendiri, untuk botol olinya sendiri ya. Nah, saya beli ini untuk harian. Ini harganya kalau nggak salah nggak tahu 25.000 atau 28.000 ya. Ini cukup murah dan juga cukup buat tarikan mesin sih enak-enak aja gitu ya, nggak ada kendala. Nah, tapi saya juga belum pernah sih dibongkar mesinnya gimana, ada kerak atau gimana. Tapi ini solusi untuk harian, harganya murah, terus tarikannya lumayan juga, pokoknya nyaman untuk digunakan harian. Nah, buat Baraya jika ingin menggunakan harian, cocoklah pakai Epalup ini. Selain harganya murah, tidak menguras kantong. Oli yang kedua itu ini ada tutupnya kebuka. Oli Mesran 2 tak. Nah, ini pertama kali saya gunakan selama dari 2000 berapa ya? Dari 2014 atau 2015 saya gunain Vespa. Ini pertama kalinya saya gunakan oli Mesran ya, Mesran 2 tak. Nah, oli ini gimana ya? Kalau menurut saya ini kurang cocok kalau untuk dipakai harian. Kenapa? Karena baunya kurang enak juga. Terus ketika kita gunakan kadang-kadang rasanya itu ada yang kurang gitu daripada yang pakai Epalup tadi ya. Nah, tapi kelebihan dari Mesran 2 tak ini, kata teman saya dan juga saya sedikit merasakan, ketika kita touring jauh, mesin itu kayak adem ayem gitu, maksudnya ya kayak katanya tuh enak banget dipakai touring jauh, mesinnya nggak terlalu bikin panas, terus nyaman lah kalau untuk pakai jarak-jarak jauh nih Mesran 2 tak. Nah, ini harganya kalau di sini ya, ini harganya kurang lebih sekitar 35.000. Nah, kenapa saya beli oli ini? Nah, waktu itu karena stok Epalup itu di daerah sini sedang susah ya, saya udah nyari beberapa bengkel nggak nemu, akhirnya saya beli Mesran 2 tak ini. Daripada kita nggak pakai oli samping, beli yang ada aja. Nah, ini cocok lah buat kalian yang suka touring jarak jauh, beli Mesran 2 tak. Oh iya, ingat, ketika kalian beli oli Mesran buat oli samping, ingat yang ada 2 tak, bukan beli oli mesin. Dan saya juga pernah waktu itu baca di Facebook gitu kan, ada orang nge-share di Facebook, dia bilang, "Bang, bagus nggak ya kira-kira pakai oli samping ini?" Dia motoin oli mesin merek Mesran, bukan oli samping. Nah, jangan keliru ya, oli mesin sama oli samping itu berbeda. Jadi jangan sampai kalian mengisi oli samping, mengisi oli buat dicampur ke bensin malah menggunakan oli mesin. Itu nggak baik buat mesin. Pakailah oli 2 tak yang ada tulisannya 2 tak, ataupun biasanya ada keterangannya di situ kan untuk mesin 2 tak, seperti itu. Yang ketiga, Baraya, saya menggunakan oli samping merek gas oli atau gas oil ya, biasa disebut seperti itu. Ini harganya, langsung bicara ke harga ya, ini harganya sekitar 55.000. Saya beli di teman, tapi katanya sih kalau di bengkel itu biasanya harga sampai 65, 70 ya, tergantung lah tempat kalian belinya di mana gitu kan. Nah, oli gas oil ini saya baru gunakan ya berapa nih, belum terlalu banyak saya gunakan. Tapi selama saya pakai merek gas oil ini, itu
mantap lah ya. Ini nggak di endorse ya, ini cukup mantap sekali di mesin, wanginya, gas buangnya enak gitu kan. Terus asap yang dikeluarkannya, meskipun saya gunain cukup banyak oli sampingnya, asap yang dikeluarinnya itu nggak terlalu banyak ya, cukup nyaman juga sih pakai gas oil ini. Yang nggak nyamannya itu adalah ketika akhir bulan, buat ya orang rakyat seperti kita gitu kan, pasti keuangan 55.000 itu sangat berarti dan cukup mahal kalau menurut saya. Tapi ada juga sih yang lebih mahal lagi gitu kan, saya lupa lagi nama olinya apa. Cuman ya gimana kalian pakainya aja sih, enak atau enggaknya gitu kan. Menurut saya ini cukup enak untuk dipakai ya, mungkin beli per 5 bulan sekali nggak ada masalah kok beli ini gitu kan, cukup bagus. Nah, dari ketiga oli samping di samping saya ini yang tadi saya udah sebutkan gitu kan, kelebihan dan kekurangannya menurut saya pribadi, dan ada keterangan dari teman juga, yang kurang enak itu adalah oli Mestran ini dari antara semua ini. Kenapa? Ya mungkin pembakarannya kurang atau gimana. Jadi waktu itu saya kurang lebih bukan touring sih, jalan-jalan santai aja gitu kan, kurang lebih 2-3 jam perjalanan. Ketika saya di depan bawa motor, nah ini nggak tahu oli mesin atau oli sampingnya sendiri gitu kan, ketika saya gas depan teman-teman saya, di pembuangannya itu keluar tuh percikan-percikan oli gitu kan, sampai pas kita nyampe ke lokasi dilihat di di bodi mesinnya, di bodi motor Vespa teman-teman saya itu banyak percak-percak hitam kotor. Saya jadi gak enak juga ya, jadi nyangkanya Vespa saya yang kencang, padahal mah gitu kan. Ketika saya ngegas nyalip mereka, keluar dari pembuangan knalpot gitu kan ketika pakai oli ini. Nah, saya kira oli mesin yang bocor gitu kan, masuk ke ruang pembakaran. Tapi ketika saya pulang nih, oli sampingnya kan kebetulan waktu itu pas habis gitu kan. Ketika saya pulang, saya buka nih gas oil ini, terus isi ulang juga fuel di tangkinya gitu kan, tangki Vespa saya. Nah, selama saya gas motor itu nih pakai ini, alhamdulillah nggak ada percikan-percikan oli yang keluar dari exhaust gitu kan. Dilihat juga dari body teman-teman, the body Vespa punya teman-teman saya juga nggak ada bekas-bekasnya pas pulang. Mungkin ini ya salah satu kekurangan dari Mestran. Saya juga nggak ngerti, mungkin kalian punya pengalaman ketika menggunakan oli Mestran, silahkan komen di kolom komentar. Nah, jadi itulah sedikit bincang-bincang ya, jangan banyak-banyak. Saya pun masih belum ahli dalam masalah perpesta-pestaan duniawi gitu kan. Tapi itu pengalaman saya, yang saya omongkan tadi itu real pengalaman saya, dan ada cerita juga dari teman pengalaman dia gitu kan. Jadi bagus enggaknya oli samping itu diri kalian sendiri yang merasakan. Kadang-kadang kita nanya, bagus gak nih oli mesin merek ini gitu kan, ketika dipakai sama kita karena kata teman bagus tapi kurang jos gitu kan. Nah, itu kan balik lagi ke penilaian dari kita. Jadi buat kalian kalau misalkan nanya ke saya oli samping apa yang bagus, menurut saya yang gas oil ini gitu kan yang bagus itu. Tapi kalau untuk harian dan low budget, saya pakai Epalu yang ini, yang botol kuning atau yang botol hijau. Tapi kalau misalkan saya mau touring jauh, kayaknya saya akan pakai Mestran ini. Kenapa? Karena ya waktu itu gitu kan, pengalaman pribadi gitu kan, dan juga kata temen gitu kan, ketika pakai oli Mestran ini, mesin itu tuh kayak tingkat panasnya tuh nggak terlalu panas gitu kan, masih mending pakai Mestran daripada yang lain kalau untuk jarak jauh. Tapi minusnya tadi, ketika saya gas banyak percikan-percikan oli yang keluar dari lubang knalpot gitu kan, dan juga asapnya cukup banyak sekali ya seperti itu. Oke, mungkin sekian video dari saya mengenai review oli samping ini menurut saya pribadi itu ya. Nah, buat kalian jika konten ini kalian rasa bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.